Ada seorang cewek namanya Widya, umurnya 20 tahun, dia masih kuliah dan tinggal di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Nah, Widya ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak-kakaknya tuh 2 orang, itu udah pada gak tinggal di rumahnya. Keluarganya Widya ini, keluarga yang bisa dibilang tajir banget. Bener-bener tajir. Rumahnya besar, 2 lantai, punya pembantu 2, yang satu nginep, yang satu lagi pulang pergi, punya supir juga, satpam juga ada posnya di depan gitu, dan mobilnya lebih dari 3. Nah, bapak ibunya Widya ini, pengusaha yang sibuknya bener-bener sibuk, sampai emang gak deket sama anak-anaknya sendiri. Bapak ibunya Widya ini, punya peternakan, kayak ternak ayam, kambing, sapi. Ya, mereka punya beberapa peternakan lain di Jawa, dan tiap bulan, bapak ibunya ini pasti ibunya jadwal buat ziarah ke kampungnya mereka di Jawa Timur, jadi dalam waktu 3 hari, dan itu pasti di hari Rabu, Kamis, sama Jumat, jadi 3 hari 2 malam. Jadi di 3 hari itu, Widya selalu tinggal bareng Biasin, pembantunya yang nginep, sama 1 orang satpam. Jadi di dalam rumah mereka cuma berdua, Widya dan Biasin. Nah, di satu waktu, pas di jadwal bapak ibunya ziarah, itu posisinya hari Selasa, besokannya bapak ibunya ziarah dong. Biasi ini izin, mau pulang kampung, karena bapaknya sakit di kampung. Biasi bilang ke Widya, "Non, kayaknya minggu ini Non harus sendiri dulu di rumah." Jadi dia jawab, "Oh iya, gak apa-apa Bi, tenang aja." Terus Biasi nanya lagi, "Non gak mau nginep di rumah kakak-kakak aja?" Kata Widya, "Enggak Bi, gak usah nah." Sorenya, di sore Selasa itu, Widya dengar, waktu Biasi ini lagi izin ke ibunya bilang gini, "Terus kalau gak ada Biasin, yang siapin persembahan siapa?" Jadi, abis itu Biasi jawab, "Semua udah saya siapin kok Bu, udah aman." Akhirnya di Rabu pagi, ibunya nanya ke Widya, "Kamu gak mau nginep di rumah kakakmu aja?" Widya bilang, "Gak usah, di rumah aja banyak tugas." Sorenya, sebelum berangkat kampung, Biasi ini bilang lagi ke Widya, "Non, kalau ada suara apa-apa, jangan ke ruangan belakang ya." Widya bilang, "Ya saya udah dibilangin kok sama mama sama papa dari dulu, kakak-kakak juga udah bilang." Nah, jadi di rumahnya Widya itu, di bagian belakang, itu ada ruangan yang Widya tuh gak pernah masuk. Widya gak pernah tahu di ruangan itu ada apa, tapi Widya gak pernah ambil pusing, karena emang gak pernah ada kejadian macem-macem di rumahnya dia. Jadi ya udah dia biasa aja lah. Dia gak tahu cuma Widya doang, tapi dia juga gak penasaran. Sampai di Rabu malam nih ya, malam pertama Widya sendirian di rumah. Itu sekitar jam 10-an malam, Widya lagi ngerjain tugas di kamarnya. Tiba-tiba, dia dengar ada suara, Widya. Widya keluar kamar, dia ngeliat di rumahnya, gak ada siapa-siapa. Karena emang sebagaimana maksudnya dia sendirikan di rumah. Dia masuk kamar lagi, dan gak lama dia dengar lagi, Widya. Dia buka tuh jendela kamar dia, terus dia teriak ke Posatpam, "Pan, manggil saya." Dari Posatpam bilang, "Ah, enggak Nonil." Udah tuh, dia masuk ke kamar. Sampai sekitar tengah malam, Widya mau ke kamar mandi. Itu posisinya kamarnya di lantai 2 di ujung kanan. Sebelahnya kamarnya kamar mandi, terus di ujung kiri tangga ke bawah. Nah, ruangan yang gak boleh dimasukin itu di seberang tangga persis, tepatnya di bawah tangga. Udah tuh, Widya keluar kamar, dia ke kamar mandi sebelah. Selesai buang air, dia keluar kanan. Pas dia keluar kamar mandi, dia ngeliat di ujung kiri tangga, itu ada pocong, dan gak cuma 1, tapi ada banyak, dan pocongnya ini gak utuh. Ada yang kain kafan yang gak sampai kepala, yang satu lagi, pocongnya kepalanya tinggal tengkorak doang, terus kain kafannya sobek-sobek. Dan ada 1 makhluk lagi yang gak ada kain kafannya sama sekali, cuma tengkorak doang, tapi berdiri gitu aja. Di situ Widya gak takut, karena emang Widya ini bisa dibilang cukup pemberani anaknya. Akhirnya dia masuk kamar lagi, tapi di situ dia coba buat telepon kakaknya yang pertama. Dia kasih tahu ke kakaknya, dia dengar suara, ada yang manggil dia, terus dia habis keluar mandi ketemu pocong segala macam. Dia nanya kayak, "Ini kenapa bisa tiba-tiba rumahnya dia kayak gini?" Di ujung telepon, kakaknya cuma bilang, "Kamu cari tahu sendiri aja dah. Kamu pikir kenapa kakak pergi dari rumah?
Akhirnya setelah itu, dia telepon lagi kakaknya yang kedua. Dia ceritain lagi tuh, apa yang dia alamin. Nah, kakaknya yang kedua ini bilang, kalau kamu mau tahu, silahkan cari tahu. Semuanya ada di ruangan belakang, tapi kalau kamu gak yakin, ya udah kamu di kamar aja. Tapi, kalau kamu cari tahu dan kamu lihat sesuatu, jangan nyesel ya. Di situ Widya mutusin buat, ya udah tidur aja deh malam itu. Singkat cerita, sampai di malam kedua nih malam Jumat, di tengah malam, Widya mau ke kamar mandi lagi. Sebenarnya Widya tuh gak takut, cuma ya, Widya hadapin aja tuh, dia ke kamar mandi, dia buang air kecil. Setelah dia buang air kecil, dengan kondisi Widya udah siap mau lihat makhluk apa di ujung tangga. Pas dia keluar kamar mandi, di ujung tangga itu gak ada apa-apa. Tapi dia dengar dari arah bawah ada suara. Saat Widya ngeliat ke arah bagian lantai bawah, dia ngeliat di depan pintu ruangan yang dia gak boleh masukin itu ada pocong. Kali ini gak cuma 3, tapi ada 5, itu banyak banget. Dan semuanya menghadap pintu ruangan yang gak pernah Widya masukin itu. Di situ Widya masih gak mau nyoba buat cari tahu ada apa sebenarnya di ruangan itu. Akhirnya dia balik aja ke kamar. Dia masuk kamar dan dia coba paksa diri dia untuk tidur. Besokannya, bapak ibunya Widya udah pulang. Tapi Widya gak berani buat nanya ke bapak ibunya sebenarnya ada apa sih di ruangan itu. Setelah Biasi akhirnya udah balik lagi ke rumah Widya. Akhirnya Widya nanya ke Biasi, karena Biasi ini justru lebih sering ngobrol sama Widya. Karena bapak ibunya Widya tuh saking sibuknya gak deket sama Widya gitu loh. Dia ngerasa dia lebih deket lah sama si Biasi ini, dan dia nanya, sebenarnya ada apa sih di ruangan itu? Biasi jawab, Bibi gak berani kasih tahu apa-apa noni, saya cuma ngerjain apa yang disuruh sama bapak ibu aja. Tapi saran Bibi, non gak usah takut, semuanya aman kok, gak usah dicari tahu, ya. Di situ Widya cuma jawab, oh ya udah, iya ya Bil, mau tahu aja kok. Tapi dalam hati Widya mikir, loh emang gua terus cari tahu sendiri nih, apa yang ada di ruangan itu. Akhirnya singkat cerita Widya nyuri kunci Biasir dan ngeduplikat kunci ruangan itu. Dia telepon kakaknya yang kedua, biar pas bapak ibunya siarah nanti, di bulan depan, di jadwal siarah itu, Biasih disuruh ke rumah kakaknya buat bantu urus anaknya yang masih kecil. Dia dikerja sama gitu loh sama kakaknya. Ya udahlah kakaknya mengiyakan, karena Widya mau tahu ada apa di situ. Sampailah di waktu jadwal bapak ibunya Widya siarah. Biasi ini izin ke tempat kakaknya Widya di hari Kamis siang. Widya coba masuk ke ruangan yang gak pernah dia masukin itu sebelumnya. Dan pas dia masuk ke ruangan itu, ruangannya itu kayak wardrobe yang tiap sisinya lemari semua. Isinya baju-baju gitu. Nah tapi yang digantung tuh bukan baju, melainkan kain kafan. Di situ penuh kain kafan yang pada kotor, lusuh, yang kayak ada warna-warna tanahnya. Ada yang udah robek-robek, ada yang udah kotor, rusak. Itu bener-bener banyak banget, penuh sisi ruangan. Dan di tengah ruangan itu ada meja. Di atas meja itu ada satu bungkusan kain kafan yang isinya tuh jantung ayam, jantung sapi, sama jantung kambing. Ternyata emang bapak ibunya itu pesugihan, kayak bikin persembahan buat bisnisnya mereka. Dan semenjak kejadian itu, Widya udah gak mau lagi tinggal di rumah dia. Akhirnya, semenjak itu, Widya tinggal sama kakaknya yang kedua, yang ternyata kakak pertama dan kakak kedua udah tahu, tapi tetap gak ngasih tahu ke adeknya, karena biar dia tahu sendiri aja.